Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Nabiyil Arabiyyil Ummiyil Amin Allazi sa'atat anwaruhu min Makkatal Mukarramah Fa'adha'atil anamu wa badadat jahafil al-zalam Wa mahatil wathaniyah wa mahaqatil asnam Wa thabatat bifadli juhudihi da'aimil wahdaniyah Wasasal iman wa intasharatil fadail bil iqtida bi siyaratihi wal ihtida bi ta'alimi. Selanjutnya di kitab riwayat singkat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karangan Abu Salma, Guru Abu Salma Muhammad Abrol Masrawi. Ini kitab sidin yang semalam, sidin ceramah udah kita. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Halaman 24. Syahdan, dan adalah ketika Rasulullah SAW berusia 30 tahun, maka muwafaqah kaum kafir, kaum Quraisy di Makkah bahwa mereka hendak membetulkan segala tembok Ka'bah Baitullah Al-Musyarrafah. Halaman 24. Di kitab lain disebutkan umur sidin 35. Di sini 30. Karena banyak temboknya yang rusak karena banjir besar, maka masing-masing daripada kaum kafir Quraisy membetulkan sebelah pihak Ka'bah hingga datang waktu membetulkan Hajar Aswad. Jadi waktu itu Ka'bahnya hancur dan dibujurakan. Maka di Makkah ini hujannya tuh hujan ribut, angin ribut sampai ini bang. Hujannya tuh angin ribut. Jadi bebuhan cleaning service-nya tuh bila taduh hujan, cleaning service-nya tuh banyak buhan Bangladesh, Pak. Nah, bilanya tuntung hujan langsung dia lakas tuh buhannya manual melap. Seperti lakas saring, Bang. Nah, yang angin ribut ini kayaknya melebar dah. Jadi ini hancur Ka'bahnya, dibujurakan. Sampai tiba datang waktu membetulkan Hajar Aswad. Maka masing-masing kepala Quraisy dari 4 pihak itu hendak membetulkan Hajar Aswad. Maka jadi rusuhlah mereka itu hingga hampir terjadi fitnah yang besar. Maka musyawarahlah antara kepala bangsa Quraisy itu dan mereka muwafaqah bahwa siapa yang permulaan datang ke Masjidil Haram dan masuk dari pintu Bani Syaibah, maka dialah yang menjadi hakim dalam perkara membetulkan Hajar Aswad ini. Nah, pas tiba mandak Hajar Aswad berabot, kami aja berabot. Lalu disepakati siapa yang masuk dari salah satu pintu Masjidil Haram, ngarannya pintu Bani Syaibah, nang orang masuk itulah yang akan jadi hakim pemutus kayak apa mandak Hajar Aswad ini. Nah, maka tiada lama setelah itu masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pintu Bani Syaibah. Pas diputuskan yang masuk pertama itu jadi hakim, soalnya ada lawas Nabi Muhammad masuk dari pintu Bani Syaibah. Ini sudah Allah matur. Maka sukacitalah sekalian mereka dengan katanya, inilah orang yang paling terpercaya dan kita menerima apa saja yang ia hukumkan kepada kita. Nah, pas benar. Nah, ini orang paling dipercaya al-amin. Pokoknya yang diputuskan menerima jagat. Maka dengan bijaksana dan adilnya Rasulullah SAW membuka selendangnya di atas bumi. Maka diambilnya Hajar Aswad dan diletakkannya di tengah selendang itu. Kemudian disuruhnya tiap-tiap kepala kaum Quraisy mengangkat tiap satu buncu daripada selendangnya. Nah, sekalinya untuk
kebersamaan Sayyidin Ampar selendang tadi. Batunya dianak di tengah, lalu masing-masing ngikutin nang dibuncu itu. Jadi beratan dapat peran mengangkat Hajar Aswad. Maka senang dan sukacitalah mereka sekalinya terhadap keputusan Rasulullah SAW itu. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat dan menaruh Hajar Aswad pada tempatnya dengan kedua tangannya yang mulia hingga sekarang ini. Ini sebelum beliau mendapatkan wahyu. Jadi sudah mendapatkan keistimewaan, sudah mendapatkan kesempatan di hadapan orang Quraisy bahwa beliau ini adil bijaksana. Nah, lalu syahdan, sudah itulah, ini umur riwayat lain tadi menyebutkan 35 tahun. Nah, sesudah itu beliau syahdan, dan adalah Rasulullah SAW senang berkhalwat membuat ibadah kepada Allah di atas bukit yang bernama Hira atau yang sekarang bernama Jabal Nur. Jadi pas umur 40 tahun Rasulullah ini rancak bakhalwat di mana? Di gunung. Ngarannya Gunung Nur atau Jabal Nur. Jabal itu artinya gunung lah. Gunung Jabal Nur. Jabal itu ya gunung. Gunung Nur nah itu. Jabal itu artinya gunung. Jabal Nur itu gunung dah, Gunung Nur. Nah, gunungnya tuh ngarannya Nur. Nah, di dalam gunung itu ada gua. Nah, itu ngarannya gua Hira. Gharu Hira. Hingga umurnya 40 tahun, maka pada waktu itu berkhalwat di gua Hira itulah ia didatangi malaikat Jibril alaihissalam, dan ia diangkat menjadi rasul dan mulai menerima wahyu Al-Qur'an, yaitu surah Al-Alaq. Kejadian ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan katanya, hubbiba ilaihil khala wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannatsu fihi wa huwa at-ta'abbudul layali zawatil adad qabla yarja ila ahli wa tazawwadu lidzalika thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwada li mithliha hatta ja'ul haqq wa huwa fi ghari Hira. Artinya, kemudian disukakan kepadanya berkhalwat, Nabi ke-7 berkhalwat, dan ia berkhalwat di Gua Hira. Kemudian ia beribadah padanya pada Allah dengan ibadah beberapa malam yang berselang-seling sebelum ia kembali kepada keluarganya. Dan diambilnya bekal untuk itu dan kembali kepada Khadijah, dan kemudian diambilnya bekal untuk berkhalwat sehingga datanglah kepadanya wahyu sewaktu di Gua Hira. Nah, jadi Nabi Muhammad sebelum dapat wahyu sudah siap-siap sidin di Gua Hira tadi. Kada lawas. Nah, lalu sidin dapat wahyu. Dan bermula awal orang yang beriman dengan Rasulullah SAW daripada kaum laki-laki yang dewasa adalah Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Itu yang pertama. Dan daripada kaum anak-anak yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan daripada kaum perempuan adalah istri tercinta Rasulullah SAW yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan daripada kaum mawali yaitu Zaid bin Harithah. Mawali itu adalah budak lalu dimerdekakan, itu mawali ngarannya. Wah, ini adalah budak. Wah, ini sementara kada ada budak, karena budak itu syaratnya ada tuh. Nah, bila terjadi perang fisabilillah kaum muslimin, nah lalu pasukan musuh ini kalah, perempuan dan anak-anak, nah itu jadi budak. Oh, ini kan kada itu, jadi ada budaknya. Dan daripada hamba sahaya yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum ajma'in, yang termasuk pertama masuk Islam dari kalangan budak itu ngarannya Bilal bin Rabah. Syahdan, manakala memerintah oleh Allah Ta'ala akan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam dengan terang-terangan, maka banyaklah tantangan yang ia hadapi daripada kaum musyrikin Makkah untuk menghalangi dakwahnya. Maka naiklah Rasulullah SAW atas bukit Sofa seraya bersabda,
Ini pas sudah kurang lebih 3 tahun Nabi berdakwah secara sirriyah, sembunyi-sembunyi. Jadi Nabi waktu hanya dapat wahyu itu dakwahnya sirriyah, sembunyi-sembunyi. Lawan kawan-kawan aja dari rumah ke rumah itu jadi ini pan aja. Itu kurang lebih 3 tahun. Pas sudah 3 tahun diperintahkan dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan. Makanya Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Sofa. Sofa dan Marwa yang dalam Al-Qur'an tuh innas sofa wal marwata min sya'airillah. Itu Bukit Sofa. Lalu Nabi bersabda, "Wahai kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy." Maka berkata mereka, "Muhammad telah memanggil kita." Maka mereka segera berkumpul mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka berkumpul seraya berkata, "Apa yang terjadi wahai Muhammad?" Maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana pendapat kalian seandainya ada pasukan musuh datang mengendarai kuda ada di atas gunung ini? Apakah kalian mempercayai aku?" Nabi utakon. Ini pertanyaan memancing. Maka berkata mereka, "Iya, kami percaya." Nah, itu. "Iya, kami percaya engkau adalah orang yang paling kami percaya dan kami tiada melihat engkau seorang pendusta." Sudah. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, ketika mereka mengakui Nabi Muhammad tidak berdusta, langsung Nabi menyambat, "Wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Zuhrah, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan dan kepada keluargaku dan orang yang terdekatku. Sesungguhnya aku tiada memiliki kekuasaan sedikit pun di dunia dan di akhirat kecuali kalian berkata la ilaha illallah." Langsung Nabi membawai masuk Islam. Bahasa ini membawai lock in. Nah, sekalinya apa? Pas nangka itu Abu Lahab, paman Sidin. Nabi ini lagi parak dah, lagi membuai orang. Soalnya Abu Lahab paman Sidin langsung berucap, "Tabban laka sairul yaum alihadza jama'tana." Celaka engkau seluruh hari ini. Ini aja kah? Kami dikumpulkan gara-gara ini aja kah? Ada danang lain? Uyu-uyu kami bugokar ke sini. Ada napa-napa juga. Nah, modelnya kayak itu. Celaka engkau ya Muhammad, ini aja. Nah, lalu setelah Abu Lahab berkata itu, turun surah Al-Lahab. Mapa memastikan Abu Lahab termasuk penduduk neraka. Syahdan diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar seraya bersabda, "Wahai manusia, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung." Dan berjalan di belakangnya Abu Lahab seraya berkata, "Jangan kalian taati ia karena ia pendusta." Maka dikata orang, "Siapakah yang berjalan di belakangnya?" Maka dijawab orang, "Dia adalah pamannya Abu Lahab." Adapun istrinya bertugas memasang duri di jalan Nabi Muhammad SAW lewat padanya. Jadi Abu Lahab ini kurang gawian bener bang itu. Kenapa? Jadi Nabi kan ke pasar jalan-jalan. "Ayo ucapkan la ilaha illallah, beriman kepada Allah." Abu Lahab diulangnya, "Dustainya." Terus ulang, "Ayo beriman kepada Allah, hati-hati ada azab yang pedih." Abu Lahab di belakang, "Dustainya." Nah, itu juga gawian Abu Lahab. Memberi muar lah, dasar memberi muar itu. Cuma ya dasar kayak itu. Nah, dan ini adalah mukjizat dari mukjizat Al-Qur'an. Keistimewaan Al-Qur'an. Maksudnya apa gerang? Jadi kan tahun keempat kenabian kurang lebih. Waktu Nabi yang di Bukit Sofa tadi, Abu Lahab kan mencela Nabi, "Alihadza jama'tana, ini aja kah kami dikumpulkan?" Ya. Lalu kan lawas turun surah Al-Lahab memastikan Abu Lahab jadi penduduk neraka. Nah, padahal antara turunnya surah Al-Lahab sampai perang Badar itu jaraknya lawas. Artinya apa?
yang waktu lawas tadi Abu Lahab ini sebenarnya ada kesempatan masih berislam, bersyahadat masih ada waktunya. Tapi apa? Tapi karena Al-Quran ini bujur, apa yang akan terjadi itu bujur, maka Abu Lahab kada betaha taubah imannya. Tetap apa imannya? Imannya ya kadanya tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jakanya Abu Lahabnya berislam, tak salah Al-Quran Pak. Tapi kada karena Al-Quran bujur lalu ada taubah-ubah. Itunya bukti nyata itu, bukti nyata. Padahal Qurannya adanya mendengar, tapi karena ini bujur, lalu ada berubah. Samalah berarti yang kejadian-kejadian akan datang dalam Al-Quran tuh sama berarti, termasuk kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Atau di surah Naba, amma yatasaalun anin naba'il adzim. Tentang apa mereka bertanya? Anin naba'il adzim, tentang berita yang besar. Banyak di dalam Al-Quran ini yang cerita-cerita akan datang, apa yang akan terjadi. Yauma yafir di surah Abasa wa Ta'ala, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari kiamat itu di padang mahsyar, orang-orang itu yauma yafirul mar'u min akhihi. Seseorang itu akan lari dari saudaranya. Kadang lagi di sana. Wa ummihi wa abihi, kadang mama dan abahnya. Wa sahibatihi wa bani. Lawan anak itu juga. Lalu apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Sibuk memikirkan diri sendiri. Itu dalam Al-Qur'an. Berarti kayaknya kayak itulah. Iya benar kayaknya kayak itu. Ada memikirkan lagi. Makanya dalam hadis itu orang-orang ini dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan. Hufatan itu kada bersandal, kada sepatu, uratan kada berbaju, kada berselawar. Hai ya, berarti ajar Aisyah belilihatan Nabi lah, ujar Nabi saking takutannya waktu itu, saking gugupnya waktu itu, kada memikirkan yang lain lagi, saking takutannya. Nah sedikit lagi, lalu ini kita halaman 47. Nah ini adalah serba-serbi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan daripada kasih sayangnya Rasulullah SAW dengan anak-anak, bahwasanya beliau menyapu kepala mereka dan mencium mereka, sebagaimana telah mendatang di dalam kitab Bukhari dan Muslim daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya telah mencium oleh Rasulullah SAW akan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain anak Sayyidina Ali, dan di sisinya ada Sayyidina Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Jadi Nabi ini waktu duduk lawan cucu lah mencium Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Nabi cium. Nah di higa Nabi ini ada Al-Aqra' bin Habis, sahabat Nabi. Melihat nih, maka berkata Sayyiduna Al-Aqra', sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak Sayyidina 10. Timnas lah, ini ada timnas kartu merah Sekong. Tiada aku mencium mereka seorang pun. Anak 10 ada yang diciumnya Sekong. Kayak apa? Mereka tiada aku mencium mereka seorang pun. Kemudian Rasulullah SAW memandangnya seraya berkata, siapa yang tiada penyayang maka tiada disayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, siapapun yang ada di bumi itu, yarhamukum man fis sama. Nanti orang-orang langit akan menyayangi orang tersebut. Yang Al-Aqra' bin Habis ini anak ada pernah cium. Jadi apa? Nabi menyuruh menyayangi anak. Lalu sedikit lagi. Dan adalah Nabi Muhammad SAW apabila datang dari musafirnya, maka ditemuinya dengan anak-anak di keluarganya. Dan dalam riwayat lain adalah Nabi Muhammad SAW apabila datang daripada musafirnya, ia mencium anaknya Fatimah sedang cium. Ini contoh kasih sayang Rasulullah SAW.
Riwayat lain, dan daripada kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada binatang, maka adalah ia mewasiatkan dengan berkasih sayang kepada binatang dan melarang orang yang memilikinya daripada menyakitinya dan atau memainkannya dengan mengakalkan tunggangan atasnya atau memberatkan atau merasakannya dengan bermacam-macam daripada siksaan. Nah, kada boleh menyiksa binatang atau barangnya terlalu berat. Dan sungguh melewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan unta yang berhubung belakangnya dengan perutnya, nisbah kurusnya. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah olehmu akan Allah atas binatangmu ini, tungganglah ia dalam keadaan baik dan beri makan ia baik-baik. Soalnya ada orang di zaman Nabi ini bisi unta kurus banar, ini ngeri benar tenah. Belakangnya lawan parutnya nih apa ya, kayak bersambung, pokoknya kurus benar. Jadi apa? Jadi lawan binatang tetap disayangi. Ada lewat kucing disepaki, ada ayam disumbalih terapa bang, dasar dimakan itu, kada menyiksa. Ayam disumbalih, ladingnya tumpul, nah itu menyiksa, kada boleh. Makanya disunahkan itu pisau memotongnya itu tajam supaya kada menyiksa. Nah, kasihan. Atau sama kayak menyembelih sapi. Ini menyembelih sapi di hadapan sapi yang lain. Sapi, siapkan Anda korban berikutnya, jadi hadapannya. Makanya binatang jar kada beisian akal, bujur, tapi itu bagian daripada kasih sayang kepada binatang. Dan terakhir dan adalah Rasulullah SAW bersangatan lembut kepada perempuan sebagaimana dalam hadis, siapa saja daripada laki-laki yang bersabar atas jahatnya akhlak istrinya, maka memberi oleh Allah Ta'ala kepadanya pahala seperti apa yang diberikan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam dengan balanya. Dan siapa saja daripada perempuan yang bersabar atas jahat akhlak suaminya, maka memberi oleh Allah Ta'ala kepadanya pahala seperti apa yang diberikan kepada Asyah binti Muzahim, istri daripada Fir'aun. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah karena di pekan berikutnya kita kembali membaca kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.